Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan dulu kepada Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktunya sehingga bisa menemani saya di sini untuk berbagi tentang budaya positif hasil dari pelatihan calon guru penggerak angkatan ke-8. Ya, ada beberapa hal mungkin baru ya bagi kita. Saya saja di sini begitu mengikuti ini, banyak hal baru yang sebelumnya kita lakukan, kita anggap itu lumrah, itu biasa. Ternyata menurut penelitian ahli-ahli pendidikan dan ahli psikologi ternyata itu salah. Ya, kita di sini belajar bersama-sama, mudah-mudahan bisa kita terapkan di diri kita dulu, baru nanti kita tularkan atau kita imbaskan ke murid-murid kita. Ya, apa saja yang ada di sini di budaya positif, nanti ada tentang disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian ada lagi tentang kebutuhan manusia. Jadi itu informasinya, isi dari budaya positif ini. Kita langsung mulai saja Ibu Bapak ya. Nah, mulai dari yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus kita dapatkan atau harus kita penuhi, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang luar. Yang pertama ada yang paling tengah, ini adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua nanti ada rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu dasar kita untuk memenuhi kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar yang harus ada di diri kita masing-masing. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi untuk bertahan hidup misalnya seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi ini adalah kebutuhan utama kita sebagai manusia. Jadi otomatis kita membutuhkan kesehatan, rumah, kemudian makanan. Jadi kita makan untuk bertahan hidup, kita sehat juga untuk bertahan hidup, kita memerlukan rumah juga untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kita yang kedua adalah kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya nanti kita akan lihat adalah kebutuhan fisiologis. Kalau yang tadi adalah fisiologis, jadi kebutuhan di dalam raga kita. Kalau yang ini adalah psikologis. Jadi kebutuhan, mohon maaf, yang tadi itu adalah fisik ya. Jadi kebutuhan di raga kita. Kalau yang mulai dari nomor 2 sampai 5 itu adalah psikologi mental kita. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan kita untuk rasa disayangi dan diterima oleh orang lain melalui entah koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi atau menerima kasih sayang, dan kebutuhan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Nah, mungkin nanti ini juga akan terkait ke murid kita. Jadi mereka nanti di dalam kelompoknya, di dalam kelasnya, mereka diterima oleh teman-temannya dalam satu kelas. Kemudian dalam lingkup kecil nanti pas kita kelompokkan mereka dalam kelompok belajar, mereka bisa diterima oleh temannya dalam satu kelompok. Nah, ini adalah kebutuhan kasih sayang. Nah, kalau di sekolah kita kan lumayan ya, jadi siapapun guru baru datang langsung diterima. Nah, itu berarti kita sudah memberikan kasih sayang dan rasa diterima kepada orang lain, dan kita pun juga memenuhi rasa kasih sayang kita juga. Yang ketiga itu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui atau dihormati. Jadi ini kita misalnya melakukan sesuatu, kita pengen dihargai, kita butuh diakui, maka kebutuhan inilah yang harus kita kuasai, yang kita dapatkan atau yang kita penuhi. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan.
Nah, apa ini kebutuhan akan kebebasan? Ini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi akan menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi apalagi siswa kita masuk terdalam menurut Ki Hajar Dewantara kan ada dua, ada wiraga dan wirama. Jadi murid-murid kita ini masih di wiraga, jadi masih butuh gerak. Kemudian yang kelima, kebutuhan kita yang kelima adalah kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Jadi sudah beraktivitas sekian lama pasti kita butuh hiburan, butuh kesenangan, butuh ketawa-ketawa. Nah, itulah dia kebutuhan kita yang kelima, yaitu kesenangan. Nah, ini kebutuhan adalah untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, kemudian suka bergurau atau bercanda. Nah, ini adalah kalau murid-murid kita banyak yang bercanda-canda, ya berarti dia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau yang tadi itu adalah kebutuhan dasar kita. Kalau yang ini adalah motivasi kita. Jadi kita berlaku sesuatu karena kita ada motivasinya. Nah, ada 3 motivasi di sini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa ini motivasi yang ini? Nah, ini kalau kita perhatikan di anak-anak kita, baik di rumah maupun di sekolah, masih motivasi ini. Mereka berbuat sesuatu itu karena motivasi menghindari hukuman. Nah, sementara motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya mereka mengumpulkan tugas karena untuk menghindari hukuman dari gurunya atau untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari gurunya. Nah, kedua motivasi inilah yang kita sebut sebagai motivasi eksternal, berasal dari luar dirinya. Jadi karena gurunya atau karena imbalannya. Nah, sementara motivasi yang kita harapkan untuk anak-anak kita adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang kita sebut sebagai motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari dirinya. Jadi dia mengumpulkan tugas karena memang itu adalah tugasnya, atau dia tidak datang terlambat atau tepat waktu karena memang dia tidak ingin terlambat, atau dia memberikan sesuatu ke temannya yang tidak memiliki uang belanja, misalnya uang jajan, kemudian dia belikan, itu karena memang dia memiliki rasa empati kepada temannya, rasa berbagi. Jadi tidak dia berikan temannya karena kita yang perintah, oh nanti saya dimarahi sama guru. Nah, itu berarti masuk ke motivasi yang pertama atau motivasi yang kedua. Nah, mungkin untuk mencapai motivasi yang ketiga ini tidak langsung bisa kita cetak murid kita ya, apalagi ini motivasi intrinsik berasal dari dirinya. Mungkin ini tidak bisa langsung kita minta anak berubah. Jadi karena dia terdorong dari keinginannya sendiri, maka dia akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi bagaimana caranya? Mungkin dengan cara nanti namanya disiplin positif. Jadi kita sebagai ibu bapak gurunya dulu yang akan memberikan contoh, atau kita sebagai orang tua di rumah memberikan contoh dulu ke anak-anak kita, dengan melihat mungkin akhirnya dia timbul di dalam hatinya, oh iya saya harus melakukan itu karena memang itu adalah kebutuhan saya atau untuk keperluan saya. Sampai di sini ya, bisa ya Bu ya. Jadi ada 3 motivasi berdasarkan hukuman, kemudian mengharapkan imbalan, dan yang ketiga motivasi dari dirinya. Nah, sekarang kita ke disiplin positifnya dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada seorang ahli pendidikan yaitu Stephen R. Covey.
itu membuat sebuah pertanyaan, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Teori kontrol itu adalah kontrol dari luar maupun dari kontrol dari luar tadi. Nah, ini si Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin mengubah seseorang, berarti kita dulu yang berubah. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Memang kalau kita cerna bahasanya ini sangat mendalam sekali, dan mungkin tidak bisa langsung kita terapkan. Simsalabim tak bisa. Jadi mungkin pertama kita rubah dulu perilaku kita, kemudian baru kita rubah cara-cara berpikir kita, kemudian merubah bagaimana cara kita melihat dunia atau melihat orang lain, baru kemudian merubah paradigma kita, baru akhirnya bisa kita melakukan perubahan secara total. Nah, sekarang tadi kita sudah sempat singgung tentang disiplin. Mungkin kalau saya sebelum mendapat ilmu di CGP, yang saya maksud sebagai disiplin itu adalah aturan. Jadi anak mengikuti aturan sudah ada, kemudian anak mengikuti, berarti anak itu sudah disiplin. Ternyata berbeda makna disiplin menurut pendidikan dengan makna yang kita pahami selama ini. Jadi ini menurut Pak Ki Hajar Dewantara, yang di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ya, sampai di sini aja sudah kita bisa mengatakan mengambil ke sebuah pembelajaran di sini. Jadi kalau kita ingin kemerdekaan, maka harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin kuat yang itu mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya melakukan usaha itu. Kemudian kalau kita tidak bisa melakukan disiplin itu kuat dari dalam kita, maka orang lainlah yang akan menguasai disiplin kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kalau kita lihat dari murid-murid kita sekarang, sepertinya mereka masih disiplinnya itu dikuasai oleh guru sama orang tuanya. Jadi belum terbentuk disiplin yang sebenarnya. Nah, lanjutannya lagi yang makna disiplin, kalau yang tadi adalah menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian makna disiplin yang berikutnya adalah untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi dari awal kita berbicara tentang motivasi, kemudian motivasi perilaku sama disiplin. Jadi intinya adalah dari diri sendiri dulu, baik kita maupun siswa kita. Jadi kalau tidak ada motivasi internalnya dari dalamnya, maka disiplin ini tidak akan bisa kita laksanakan. Kemudian merdeka bagi murid pun juga tidak bisa. Apalagi sekarang kan gaungnya merdeka belajar. Jadi tidak bisa murid itu akan melakukan merdeka belajar kalau motivasi dirinya belum ada. Nah, kemudian makna disiplin yang lainnya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau kita maknai lagi dari tulisan yang berikutnya, jadi ada sesuatu dari dalam diri kita
dorongan dari diri kita untuk berbuat disiplin, maka tingkah laku mulia atau tujuan mulia kita akan bisa kita capai. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi motivasi diri berasal dari dalam, mendorong diri sendiri sehingga tercipta disiplin positif. Kemudian dari disiplin nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan. Kira-kira bisa maknai ya Ibu Bapak ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi ada motivasi internal, kemudian terbentuk disiplin positif. Dari disiplin positif nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat positif yang ingin dicapai oleh setiap individu, itulah yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh nilai kebajikan, nah ini di kurikulum kita, pemerintah kita sudah menetapkan contoh nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Jadi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, berkemitraan global. Kemudian ditambah dengan yang lain-lainnya, ada santun, ada tanggung jawab, ada empati, jujur, hormat dan santun, kemudian saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi universal di sini maksudnya tidak melihat nilai kebajikan yang akan dibuat oleh seseorang itu tidak berasal dari, tidak melihat agamanya, tidak melihat latar belakangnya, tidak melihat sukunya. Jadi siapapun bisa melakukan itu. Jadi tanggung jawab kan di semua agama ada, jujur juga di semua agama ada, di semua suku juga diterapkan. Jadi itulah yang disebut sebagai nilai-nilai kebijakan universal. Nah, standar pendidikan nasional, nah sesuai juga tadi sifat-sifat kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan itu juga sudah tertuang di dalam standar pendidikan nasional yang mengatakan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, kemudian menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seseorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Ini standar pendidikan nasional. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi budaya positif tadi atau nilai-nilai positif tadi, disiplin positif tadi membentuk tujuan mulia, yaitu murid kita menjadi berkarakter, kemudian berdisiplin, jujur, dan sebagainya tadi, nilai-nilai kebajikan yang tadi kita lihat sebelumnya. Nah, yang berikutnya kita lihat ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada tabelnya ini hanya bisa terambil sepotong, sebenarnya tabelnya ini masih panjang. Jadi jika kita memberikan hukuman berarti identitas anak di situ adalah gagal. Sementara ada istilah konsekuensi dan restitusi itu adalah intensitas sukses bagi murid kita. Nah, apa itu hukuman? Nah, hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak ada kata menyakitkannya. Sementara restitusi merupakan pilihan.
Kemudian yang hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi begitu kita beri hukuman, rasa tidak nyamannya itu dalam waktu lama. Sementara kalau konsekuensi tidak nyamannya pada murid itu jangka pendek. Jadi mungkin sehari 2 hari sudah hilang. Tapi kalau yang hukuman mungkin sampai dia tamat di sekolah ini masih saja dia ingat dia. Kemudian restitusi, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pada hukuman, korban itu mendapat keadilan, sementara yang disiplin itu korban tidak bisa diabaikan, sementara restitusi korban mendapatkan ganti. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang berikutnya hukuman, itu murid atau anak akan tersakiti. Kemudian yang disiplin, yang konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sementara yang restitusi, murid mendapatkan penguatan. Dan yang berikutnya di bawahnya, yang hukuman itu akan mengakibatkan anak menjadi aktif, reaktif. Jadi dengan rasa tadi nyaman yang rasa nyaman yang terbentuk dalam jangka panjang, maka anak kan langsung berontak, marah. Biasanya kan gitu, kita sering kadang-kadangnya tanpa sadar memarahi atau memberi hukuman anak-anak, maka kita lihat reaksinya pasti ada rasa marah dia terhadap kita. Nah, itulah yang terjadi jika kita memberi hukuman. Nah, sementara kalau yang disiplin, dia tidak akan yang berupa konsekuensi dan restitusi itu tidak akan menimbulkan reaksi marah atau reaktifnya kepada murid kita. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadinya misalnya di kelas anak-anak sedang bermain apa atau melakukan kegiatan apa, kemudian tiba-tiba ada temannya yang tersakiti misalnya, nah langsung kita berikan sanksi, berarti itu kita artinya memberi hukuman. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukumannya itu sepihak dari kita saja, tidak dari muridnya. Kemudian hukumannya itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi itu hukuman. Jadi kita memberikan hukuman itu tanpa rencana, tanpa ada kesepakatan, langsung begitu anak itu membuat kesalahan langsung kita berikan hukuman. Nah, itulah yang disebut dengan hukuman. Hukumannya bisa berupa perbuatan atau bisa verbal atau kata-kata. Nah, sementara yang konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu bedanya. Jadi kalau yang hukuman hanya dari satu pihak, satu arah, sementara kalau yang konsekuensi murid sudah tahu dia. Jadi seperti kita buat aturan, misalnya kalau 3 kali berturut-turut tidak mengumpulkan tugas, maka berikutnya sanksinya atau konsekuensinya adalah tidak boleh keluar main misalnya. Kalau satu kelas itu menyepakati setuju, berarti kita sudah menerapkan konsekuensi. Dan begitu ada siswa yang 3 kali tidak berturut-turut mengumpulkan tugas, maka kita akan melakukan konsekuensi tadi yang menurut kesepakatan bersama. Nah, itulah yang disebut dengan konsekuensi. Nah, kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalnya di sekolah kita juga ada aturan harus menggunakan sepatu warna hitam. Nah, jika tidak menggunakan warna sepatu hitam, apa konsekuensinya? Misalnya siswa akan disuruh ganti sepatunya atau tidak menggunakan sepatu sepanjang dia di sekolah misalnya. Kalau siswa kita sepakat dengan aturan tersebut, maka berlakulah konsekuensinya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan tiba-tiba kita berlakukan, maka kita memberikan hukuman namanya kepada murid.
Ya. Nah, ini juga yang begitu mengejutkan bagi saya ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ada pernyataan oleh seahli pendidikan Al-Fikon. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Bisa dimaknai bahasanya ini Bapak. Jadi kalau kita memberikan hadiah secara berulang kepada anak kita di rumah, berarti kita beranggap dia tidak bisa melakukan hal yang kita mau itu sebenarnya. Nah, agar kita rangsang dia, hanya kita beri hadiah, tetapi ternyata itu menghukum dia ternyata. Nah, ini masih saya lakukan sebenarnya, ini saya juga kita masih sama-sama belajar ya Bu ya. Saya juga baru belajar ini, ternyata yang saya lakukan selama ini masih salah. Jadi di rumah saya kalau anak saya ingin dia misalnya berprestasi, saya iming-imingi hadiah. Ternyata itu salah. Ya, dari sini kita belajar, mudah-mudahan seterusnya saya bisa mulai mengurangi, akhirnya menghilangkan penghargaan tadi atau imbalan tadi. Nah, begitu juga dengan murid kita. Di sekolah pun juga saya masih sering memberikan sesuatu kepada murid jika saya menginginkan mereka berperilaku yang sesuatu. Misalnya nanti kalian bisa tertib, tidak ribut, nanti diberi hadiah apa. Nah, itu ternyata tidak bagus. Jadi nanti akhirnya anak itu akan melakukan sesuatu karena dia mengharapkan imbalan tertadi, tidak berasal dari dirinya. Jadi dia tidak menanamkan di dirinya, saya berbuat baik, saya berprestasi untuk diri saya. Jadi dia berprestasi atau dia berbuat sesuatu karena mengharapkan imbalan tadi. Nah, ini jadi ternyata dengan kita beri penghargaan berarti kita menjudge mereka, kita menghakimi mereka sebenarnya tidak bisa melakukannya. Jadi terselubung di situ maknanya. Jadi kita tidak seolah meragukan mereka untuk bisa berbuat sesuatu, sehingga kita beri hadiah. Nah, kemudian ada lagi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Ini lagi ternyata banyak hal yang masih salah, terutama saya lakukan. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap penghargaan tadi. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Memang kalau kita maknai bahasanya benar. Jadi begitu kita menginginkan anak melakukan sesuatu, kita beri imbalan, dia akan melakukan saat itu juga, atau mungkin relevansinya 2 kali 3 kali. Setelah itu dia akan berhenti melakukannya karena motivasinya tidak berasal dari dirinya. Kemudian berikutnya dampaknya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalamnya. Nah, itu ternyata kurang baiknya kita memberikan penghargaan. Kemudian berikutnya lagi ada penghargaan yang sama artinya dengan menghukum, yaitu penghargaan itu bersifat tidak efektif. Jadi suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini yang masih kita lakukan ya, terutama saya. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi ini efeknya ternyata tidak efektif. Begitu penghargaan itu sudah mulai berkurang, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang baik tadi. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, jadi berlanjut hanya dalam waktu pendek hasil dari imbalan tersebut, kemudian dia akan mengharapkan terus penghargaan atau imbalan dari kita. Misalnya kalau setiap kita minta anak untuk
mengumpulkan tugas tepat waktu, kita beri permen, besok beri permen, berapa permen yang harus kita siapkan sampai anak itu misalnya lulus di satu jenjang pendidikan saja. Nah, karena tidak efektif ternyata memberikan penghargaan. Nah, di sini dicontohkan nih, ada seorang yang berhenti merokok atau orang yang berusaha untuk diet. Kalau orang itu tidak berusaha termotivasi dari dirinya untuk berhenti merokok, dia tidak akan bisa merokok. Tapi kalau kita iming-imingi dia untuk berusaha, nih kamu diet, nih nanti kalau kamu berhasil diet saya kasih kamu misalnya tiket liburan ke Bali. Kan dia hanya berharapkan tiket ke Bali saja. Begitu dia berhasil diet, dapat ke Bali, mungkin dari Bali kembali lagi dia pola makannya, sehingga proses dietnya tidak akan terjadi. Tapi kalau memang dia berusaha untuk diet, oh saya harus diet demi kesehatan saya, agar saya enak beraktivitas, demi kesehatan saya, otomatis maka dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini lagi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum lainnya adalah, oh tadi sudah ya, penghargaan tidak efektif. Nah, yang berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Nah, ternyata penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang yang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mungkin kita juga sering mengalami ya, jadi ada seorang yang dipuji oleh orang lain, maka kita akan merasa iri, ada rasa-rasa iri kita di situ. Nah, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Jadinya begitu kita beri penghargaan, hebat. Berarti dia mungkin hanya menyenangkan kita saja. Mungkin di belakang kita entah apa perbuatan aslinya akan terlihat di situ. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi sebenarnya mungkin mereka sudah berusaha untuk berbuat baik, tapi karena kita tidak meresponnya, tidak memperhatikannya, akhirnya masa ibu bapak guru tidak pernah memperhatikan saya, akhirnya dia berhenti untuk melakukan hal yang baik tadi. Nah, ini beberapa hal baru yang saya dapatkan di sini. Jadi ternyata saya kira dengan kita berikan penghargaan, kita berikan imbalan, anak-anak akan termotivasi menjadi yang lebih baik. Ternyata malah sebaliknya. Ya, kita mencoba, mudah-mudahan bisa melakukan ini. Nah, yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Nah, apa ini keyakinan kelas? Jadi yaitu nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal tadi, yang tidak melihat agama, latar belakang, suku dan sebagainya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas di sini bersifat lebih abstrak, jadi lebih menyeluruh dibandingkan dengan peraturan yang lebih terperinci dan konkret. Jadi kalau aturan kan harus menggunakan sepatu berwarna hitam, jelas dia. Nah, tapi kalau yang keyakinan kelas, harus menggunakan sepatu yang berwarna hitam, itu kan termasuk nanti keyakinan kelas, misalnya tertib. Nah, tertib di sini kan masih abstrak, umum sekali dia. Nanti kita lihat contoh keyakinan kelas biar ibu bapak mau lebih memahami. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi dia umum. Jadi misalnya saling menghargai, jujur, disiplin. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang akan kita buat. Jadi tidak terperinci seperti peraturan kelas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata-kata negatif, misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, itu tidak boleh dikata di keyakinan kelas. Jadi harus bermuatan positif. Nah, terus bagaimana cara menggantikan kalimatnya? Misalnya kita mengharapkan tidak datang terlambat, jadi datang tepat waktu.
Jadi nilainya dia kesannya positif, bukan negatif. Atau tidak boleh mencontek, itu kan negatif. Nah, bagaimana caranya agar makna itu tidak ada, tapi maknanya sama? Jadi bekerja sendiri. Atau belajar lebih giat. Kalau dia belajar lebih giat kan tidak mungkin nyontek ke temannya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini saya sudah coba di kelas-kelas yang saya bina. Di kelas 88, kelas 89 sudah saya buat keyakinan kelas. Memang pada awalnya karena ini baru ya, belum pernah kita terapkan yang namanya keyakinan kelas ini. Jadi anak-anak bingung. Mereka lebih banyak cenderung membuat seperti peraturan. Nah, tapi disitulah kita menuntun dari peraturan-peraturan ini nanti akhirnya akan menjadi universal. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau peraturan kan biasanya guru saja kan yang menentukan. Jadi kalian tidak boleh datang terlambat atau harus belajar lebih giat. Itu kan aturannya biasanya datangnya dari satu pihak. Nah, tapi kalau yang keyakinan kelas harus dirumuskan bersama guru dengan siswa. Kalau sudah disepakati, bila perlu dibuat tanda tangan kesepakatan. Kemudian bersedia ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ya, bisa saja misalnya dalam satu semester kok ini tidak efektif ya, atau sudah menunjukkan hasil yang bagus, kita ingin nilai yang lain, maka bisa kita revisi lagi atau kita tinjau lagi keyakinan kelasnya. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya. Jadi cukup 3 saja keyakinan kelasnya. Jadi yang pertama itu hormat, kemudian bekerja, kemudian yang ketiga diterima dan dimiliki. Kemudian kita kasih deskripsi hormat itu seperti apa. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, jadi kalau dia minjam barang temannya, berarti dia harus kembalikan. Berarti dia sudah menunjukkan sifat hormat. Atau dia pinjam barang kita, kadang-kadang murid kita karena tidak memiliki bolpen, pinjam bolpen Bu Guru, nanti dia kembalikan, berarti dia sudah menunjukkan sifat hormat tadi. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kita berikan tugas, mereka menyelesaikan, berarti sudah menunjukkan disiplin bekerjanya. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi begitu kita buatkan mereka kelompok, mereka bisa menyelesaikan tugasnya secara berkelompok, berarti sudah sikap diterima dan dimiliki dia sudah miliki. Atau misalnya ada teman yang sakit, ayo Bu Guru kita pergi jenguk teman kita yang sakit, berarti sudah dia menerapkan nilai diterima dan dimiliki. Ya, cukup 3 saja, mungkin tidak atau mungkin 2, namanya kita belajar, mungkin ambil 1 atau 2 saja, tapi konsisten kita terapkan di siswa, kita minta mereka melakukan itu, maka insya Allah karakter anak seperti yang kita inginkan, misalnya hormat sama bekerja, lambat laun akan muncul. Nah, yang berikutnya ini adalah 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol ini yang diterapkan oleh guru, orang tua, atau atasan dalam mengontrol bawahannya. Nah, apa ini ke-5 posisi kontrol ini? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, kalau ada kata-kata ini yang kita sampaikan ke murid, berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Atau selalu, pasti kamu saja yang selalu terakhir. Nah, berarti posisi kita di situ adalah sebagai penghukum. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam.
Jadi kalau kamu tidak lakukan seperti yang apa ibu guru mau, nah berarti itu sudah posisi kita adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kalau yang tadi kan nada kita lebih tinggi, seperti seolah-olah menghardik murid kita. Tapi ini suara kita lembut, tapi dengan nada, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah itu sudah ada rasa bersalah di diri murid kita. Sehingga di sini ada nih, menimbulkan nilai-nilai yang buruk terhadap diri mereka, sehingga murid merasa tidak berharga, mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi tanpa sadar sebenarnya banyak ya yang hal negatif yang kita perbuat ke murid kita. Kemudian yang berikutnya, bahasa yang sering kita ucapkan sehingga kita membuat rasa bersalah itu adalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah ini kan juga tanpa sadar kita juga sudah ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Nah kalau saya yang ini sering yang ketiga. Nah ternyata pembuat rasa bersalah lah posisi saya saat ini. Dan memang di tugas yang di CGP-nya saya disuruh mengidentifikasi posisi kontrol saya apa. Dan saya jujur, saya kadang-kadang penghukum, dan yang paling banyak adalah membuat rasa bersalah ini. Memang tidak bisa marah, tetapi bahasa kita ternyata tanpa sadar membuat rasa bersalah kepada murid. Nah ini yang posisi yang kedua. Kemudian yang posisi kita yang ketiga adalah sebagai teman. Nah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Nah posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nah positifnya ada hubungan baik antara guru dan murid. Jadi dengan kita dekat, menganggap mereka sebagai teman, memang kalau kita menginginkan sesuatu, anak-anak akan cepat hubungannya. Tetapi ada negatifnya. Negatifnya murid akan tergantung kepada guru. Begitu guru tersebut yang menjadi temannya itu misalnya berhalangan, tidak masuk, atau misalnya pindah tugas, nah tidak ada yang menjadi temannya, maka sifat positifnya itu akan hilang. Karena yang menjadi temannya sudah tidak ada. Nah ini juga bagus sih, tetapi ada sisi negatifnya. Tapi kalau kita bisa menghilangkan ketergantungan murid kepada kita, berarti bisa posisi teman ini bisa juga kita ambil. Kemudian yang keempat ada namanya posisi pemantau. Nah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas, sudah membuat peraturan yang sudah kita sepakati. Begitu itu ada aturan yang dilanggar oleh murid, maka kita bisa mengembalikan ke aturan tersebut, sehingga posisi kita adalah sebagai pemantau. Jadi apa kesepakatan kita kemarin? Atau misalnya sekarang murid datang terlambat, konsekuensinya jika dia datang terlambat, misalnya belakangan masuk kelas misalnya, itu kan sudah disepakati. Begitu itu dilanggar, kita hanya mengingatkan apa aturannya. Tahu kan aturannya jika datang terlambat apa? Nah pasti murid menjawab iya. Kalau siswa menjawab iya, berarti posisi kita adalah sebagai pemantau. Kemudian posisi kita yang kelima adalah manajer. Ini harapannya pemerintah kita semua di posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Jadi manajer bukan hanya di perusahaan atau di apa, ternyata di sekolah juga guru harus posisinya sebagai manajer. Nah apa itu posisi manajer? Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau bisa saya simpulkan, di posisi manajer ini gabungan dari posisi teman dan posisi pemantau tadi. Kemudian kita lebih persuasif lagi, mendekatkan diri kepada murid, maka kita sudah melakukan posisi manajer. Nah, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri.
Nah, ini mungkin yang menjadi PR kita atau pekerjaan berat kita, yaitu menjadikan murid kita sebagai manajer dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri. Ya, kalau saya lihat dari baik anak saya di rumah maupun di sekolah, belum bisa nih anak-anak ini memanajer dirinya sendiri. Misalnya mengatur waktunya dari bangun sampai mau tidur lagi, kemudian kapan dia mengerjakan tugas, kapan dia bermain game dan sebagainya, itu belum bisa. Itu makanya sekarang ini posisi manajernya mungkin kita akan lakukan perlahan-perlahan sehingga anak bisa memanajerkan dirinya sendiri. Ya, bisa kita analisa diri kita sendiri ya. Jadi posisi kita ini di mana dari kelima ini? Ya, tidak usah diungkapkan, biar kita memperbaiki diri saja. Kemudian yang berikutnya segitiga restitusi. Nah, ini mungkin lebih nanti ke guru BK, tetapi bisa juga kita sebagai ibu bapak guru yang langsung menemukan permasalahan di kelas atau di anak-anak kita. Jadi apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi begitu murid kita melakukan kesalahan, jadi tidak kita beri hukuman, tidak kita beri konsekuensi, tetapi kita lakukan segitiga restitusi. Jadi kita dekati dia, kita perbaiki kesalahannya, bila perlu perbaikan kesalahannya mereka sendiri yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Nah, dengan dia sendiri yang menentukan perbaikannya, maka karakternya akan menjadi lebih kuat. Dia tahu kesalahannya apa, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini dia yang restitusi. Nah, bagaimana langkah-langkah kita menerapkan restitusi tersebut? Ada 3, makanya dia disebut sebagai segitiga restitusi. Yang pertama dari dasar dulu, Ibu, ini adalah menstabilkan identitas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi tegaknya, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dan posisi yang menurun, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini bisa kita terapkan jika kita sudah memiliki aturan atau keyakinan kelas tadi. Kalau misalnya kita belum bisa membuat keyakinan kelas, setidak-tidaknya kita ada kesepakatan kelas dulu, Ibu Bapak. Mungkin itu dulu yang kita buat di kelas kita masing-masing. Kalau bisa kita wali kelas punya kesepakatan kelas, kalau tidak wali kelas saat pembelajaran kita masing-masing. Jadi aturannya apa? Jika mereka melanggar, apa konsekuensinya? Sehingga tidak tiba-tiba kita menghukum murid. Nah, begitu apa ini yang terjadi di tahap pertama, kemudian tahap kedua dan tahap ketiga. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan segala hal. Jadi begitu murid kita melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya menstabilkan identitasnya? Ini kita dukung dia dengan mengatakan, iya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kan dia melakukan kesalahan agar dia tidak semakin down, semakin jatuh. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kan mungkin dengan awalnya dia marah, dengan kita mengatakan ini mungkin dia mulai melunak. Nah, setelah kita melakukan proses ini, kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu validasi kesalahannya. Nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi begitu kita stabilkan dia tadi identitasnya, kemudian kita beri dia validasi. Kamu pasti punya alasan itu. Misalnya dia berkelahi, kan pasti ada alasannya dia berkelahi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kita tanya, apakah harus dengan berkelahi kamu bisa menunjukkan rasa kebutuhannya tadi? Nah, kalau ini sudah kita jalankan, kita lanjut ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di situ pertanyaan yang kita ajukan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan kelas, enak kita menerapkan restitusi ini. Atau ada sudah peraturan dan konsekuensinya, kita sudah enak menerapkan yang ini. Tapi kalau tidak ada aturan, tidak ada tertulis, maka tidak bisa kita mengatakan ini keyakinanmu apa, karena dasar kita untuk mengembalikan dia itu tidak ada.
Nah, selama ini kalau saya berkaca dari diri saya, yang bisa saya lakukan baru langkah 1 sama langkah kedua. Langkah ketiga tidak bisa kita lakukan karena selama ini kita tidak pernah membuat keyakinan kelas. Nah, jadi akhirnya itulah yang membuat anak kita berulang lagi berbuat kesalahan. Ya, kita coba dulu ya, siapa tahu ada efektivitasnya. Walaupun mungkin sekali 2 kali mungkin tidak akan berhasil. Ya, kita akan coba lagi. Kalau kita konsisten, saya rasa pasti suatu saat akan menghasilkan yang positif. Nah, ini lebih jelasnya lagi apa tadi yang menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Tadi 5 kebutuhan dasar tadi, kesenangan, kepenguasaan, itu ada yang dia tidak miliki. Jadi dia berusaha untuk memenuhi itu dengan cara dia membuat kegagalan atau membuat kesalahan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya merasa dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak untuk kembali lagi ke keyakinan kelasnya. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita lakukan ada satu tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Nah, kan kita sering ya, saya juga sering ini, tolong jangan lagi ya berbuat begitu, tapi besoknya diulangi lagi. Lagi kita bilang besok jangan lagi ya, diulangi lagi, ternyata mungkin resep kita yang tidak manjur katanya nih. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Paling kita bilang gitu, kan itu tidak boleh menurut agama, itu kan tidak boleh menurut, nah mungkin itu yang mungkin kurang tepat ya. Tapi seharusnya kita melakukannya berdasarkan keyakinan kelas tadi. Ya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kembali lagi motivasi dari dalam tadi. Jadi ketika identitas kita sukses pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah sudah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi kesalahannya apa yang membuat dia begitu, kemudian dia meyakinkan, menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya, maka dia akan menjadi orang yang seperti yang dia inginkan. Ya, ini kesimpulannya Ibu Bapak. Jadi dari disiplin positif tadi itu akan menumbuhkan nilai kebajikan. Jadi kalau anak itu berbuat motivasi dari dirinya, maka dia akan memiliki nilai kebajikan. Nilai kebajikan akan digunakan untuk menyusun keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas akan diperlukan dalam proses segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi akan efektif jika guru mengambil peran sebagai posisi manajer. Jadi saya juga termasuk antusias kagum ya yang menyusun modul ini, dari satu modul ke modul berikutnya berentetan sehingga saling menghubungkan satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya, demikian Ibu Bapak pengetahuan yang saya dapatkan di CGP. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Atau kita introspeksi diri sendiri ya Ibu Bapak ya. Mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud saya untuk menyalahkan siapapun di sini. Ini adalah ilmu yang saya dapatkan dan harus saya bagikan kepada Ibu Bapak agar menjadi koreksi bagi diri kita sendiri dan kalau bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Ada yang perlu diskusikan? Pengalaman pribadi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda atas kesempatan ini. Tadi sempat saya menyimak keburukan kita memberikan reward atau penghargaan dan juga hukuman ya. Nah ini saya dulu ketika menjadi murid itu pernah punya pengalaman ya Bunda. Zaman dulu itu kita diwajibkan oleh guru agama, oleh sekolah gitu untuk pergi Jumatan bersama setiap hari Jumat. Jadi kita pergi Jumatan ke masjid yang waktu itu di Narmada tempatnya. Sementara saya merasa rumah saya jauh dari situ. Nah, pernah terjadi saya tidak mau ikut. Nah, akhirnya besok hari Seninnya saya dikasih sanksi oleh guru agama. Saya dipecut pakai sapu lidi. Nah, karena tidak biasa kita menerima perlakuan di depan orang banyak, saya itu merasa tidak terima ya, sakit hati dan lain sebagainya di situ. Tetapi justru saya bertekad ya, dengan adanya hukuman itu saya tidak akan mengulang kembali apa yang saya lakukan. Dan alhamdulillah untuk seterusnya saya disiplin ikutin kegiatan yang di program sekolah yaitu Jumatan bersama hingga akhirnya saya tamat sekolah di situ. Nah, apa ini ada sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Kemudian mungkin kalau tidak keberatan Bunda Mul juga pernah cerita waktu itu justru bisa matematika melalui dipuji ya Bun ya. Pernah karena mendapat pujian justru akhirnya terus senang dengan matematika yang tadinya awalnya tidak suka gitu. Jadi ini kan menurut saya sebuah penghargaan, sebuah reward gitu Bunda. Nah, bagaimana kemudian kita sinkronkan antara yang tadi dengan yang kami alami. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu atas diskusinya. Kalau kita berkaca lagi ke karakter, berarti begitu Ibu tadi yang awalnya dikasih hukuman, dikasih sanksi oleh gurunya, itu kan langsung muncul motivasi dirinya Bu. Mungkin pada awalnya Ibu akan mendapat motivasi eksternal dulu kan dari guru, tapi begitu Ibu melakukan kesalahan lalu diberi hukuman oleh guru, akhirnya muncul motivasi dari diri. Nah, itu akhirnya menyebabkan nilai kebajikan lah yang Ibu dapatkan. Jadi mungkin di situ motivasi intrinsiknya. Jadi tidak bertentangan atau tidak kita menyalahkan ilusi atau pendapat dari ahli tadi. Kalau dilihat dari berkaca dari diri saya pun Ibu, dengan kita diberikan penghargaan ada motivasi dari kita untuk berbuat lebih baik lagi sebenarnya. Makanya pada awalnya saya juga sempat meragukan teori ini, tapi setelah saya amati ada beberapa teori-teori pendukungnya, mungkin ada benarnya juga. Jadi sama seperti di matematika, anak-anak awalnya tidak senang matematika, tapi begitu diberi pujian, akhirnya dia berubah menjadi lebih baik. Mungkin dia membutuhkan dulu motivasi eksternal itu Ibu. Jadi dia butuhkan motivasi eksternal seperti katanya Pak Ki Hajar Dewantara tadi kan, kalau dia tidak bisa mendisiplinkan dirinya maka dia akan dipengaruhi oleh faktor dari luar. Nah, begitu faktor dari luar itu masuk, nah salah satunya berupa penghargaan, maka dia muncul motivasi dirinya sehingga dia merubah dirinya menjadi lebih baik. Dan biasanya yang langsung berubah seperti itu adalah anak yang pada dasarnya sudah ada nilai positif di dirinya. Tapi bagaimana dengan karakter murid kita yang mungkin agak susah sedikit karakternya. Nah, mungkin itu yang tidak bisa langsung kita sekali berikan konsekuensi tidak bisa berubah. Jadi seperti yang tadi saya sempat sampaikan, memunculkan motivasi dari diri itu sangat butuh waktu lama sekali. Tidak bisa 1 atau 2 kali langsung mewujudkan hasilnya. Ya, itu adalah Ibu, sekali lagi itu adalah penelitian dari ahli pendidikan dan ahli filosofologi. Apa yang bisa kita terapkan kita ambil Ibu, apa yang tidak bisa kita terapkan ya bisa kita jadi pengetahuan tambahan saja. Mungkin itu saja dari saya. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya Ibu Bapak? Ya, saya rasa sudah cukup ya.
Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada ketersinggungan, itu bukan saya sengaja, tapi ini adalah materi yang betul-betul harus saya bagi ke Ibu Bapak. Jadi kalau ada yang merasa bagaimana, mohon maaf, tidak ada niat saya sama sekali seperti itu. Jadi mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mendidik murid kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kita bersama, tapi ini khusus berlaku di pelajaran IPA. Karena ibu guru di sini mendidik kalian pelajaran IPA. Lain hanya kalau saya menjadi wali kelas, maka itu berlaku untuk semua mata pelajaran. Tapi karena bersama ibu berarti hanya di jadi tolong nanti bahasa yang kalian gunakan adalah bahasa yang bernada positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh atau jangan dan sebagainya. Jadi kalian ganti menggunakan bahasa yang bernada positif. Seperti tadi misalnya tidak boleh datang terlambat. Maka kalian harus menggantinya dengan datang tepat waktu. Atau tidak boleh mencontek. Maka kalian ganti dengan belajar lebih rajin, sehingga kalian kan bisa mengerjakan sendiri, tidak mencontek sama temannya. Bisa ya? Nah, nanti akan ibu guru bagikan kalian post-it apa namanya? Nanti kalian tulis apa kesepakatan kelas yang ingin kalian bangun di kelas ini. Boleh makan di kelas ini. Kalau itu menurutmu adalah sesuatu yang baik, silakan. Tapi kalau itu tidak menuju ke kebaikan, ya jangan ditulis di sini. Ya, kita kayaknya ya, tulis dia kita ya. Tulis ya, silakan. Yang sudah dapat presentasi mulai tulis. Dari situ kamu kelas 8. Di lembar kedua tulisnya ya biar tidak hilang. Tugas ibu guru itu lembar pertama bu. Di kedua biar nggak hilang. Atau di halaman pertama juga bisa. Jangan sampai hilang ya. Jangan terlalu ya, nanti kamu tempel di karton yang sudah ditempel sama bagus itu Pak. Apa tulis bu? Ayo 2 menit cukup kan? Tidak satu kan? Kalian digunakan hanya satu saja. Tulis datang tepat waktu, belajar lebih rajin, berkata-kata yang baik. Kan itu. Jangan lagi menulis tidak boleh berkata kotor, itu kan sudah nadanya negatif. Jadi berkata-kata yang baik, baru positif. Atau ya, mengangkat tangan sebelum berbicara, silakan. Ya, nggak bisa
belum pernah kan mengalami ini, jadi sekarang mulai belajar membuat aturan dari diri sendiri dulu. Jadi kalau kalian sudah buat aturan sendiri, silakan kita nanti kita hati. Bagi yang sudah selesai bisa ditempel di depan ya. Bisa. Boleh yang rajin, Pak. Ya. Apa? Tahu. Yang sudah bisa yang udah terpengaruh sama pendapat temannya ya. Betul-betul itu berasal dari diri kalian. Jangan mendengarkan orang lain. Silakan yang sudah selesai ditempel. Silakan apa silakan asalkan itu ya. Bu, dia ada ini Bu. Ibu udah tahu saya Lanjut satu biar tidak Ya benar ada pagi kaki-kaki nih. tidak apa-apa. Ya, aku tidak. Yes, Balik ya, lihat Ayo pikiran boleh. 50. Ayo, sudah semua ya? Nah, sekarang kita rangkum dari apa yang sudah kalian tulis. Yang pertama ada yang berkata bersikap sopan. Yang kedua, utamakan permisi sebelum keluar dan masuk. Kemudian, ini yang saya lelah, apa ini beracar yang baik, apa ini Belajar. Kemudian belajar bahagia, mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu. Kemudian sekolah yang rajin dan pintar, belajar yang rajin, mengumpulkan tugas tepat waktu, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, belajar yang rajin. Nah ini kan banyak yang sama di antara kalian ya. Nah yang sama berarti kita rangkum menjadi satu. Misalnya bersikap sopan santun. Belum ada. Berarti ini ada juga nih, membiasakan 2S, senyum dan sapa. Berarti masuk ke sini ya, bersikap sopan santun. Berarti ini saya ambil biar ada spesifik nanti. Jadi ini sudah masuk ke sini dia. Kemudian utamakan kondisi sebelum keluar dan masuk. Berarti ini menunjukkan sifat kalau tidak apa-apa. Oke, di stop dulu din. Selamat pagi. Siang. Berarti baru satu nih bersikap
dan minta belajar rajin, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini kira-kira apa kalau kita lakukan ini? Ini sikap apa ini yang kita lakukan? Jadinya belajar dengan baik, belajar dengan giat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti itu apa itu? Disiplin. Karena kalian tidak ada. Nah ini bagus nih, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita pakai yang ini ya. Ya Bu. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh ini termasuk belajar dengan baik, belajar dengan giat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi itu kriterianya ya biar kalian ingat. Ini kita kurangi, ini sudah terangkum ke sana. Selama ini juga belajar dengan baik sama. Kemudian datang tepat waktu. Ini ada satu datang tepat waktu. Siap ini datang tepat waktu. Ya. Bilang dulu itu aku namain dulu. Apa kalian juru paling mudah? Mengumpulkan tugas sudah ya. Tadi masuk di belajar dengan sungguh-sungguh. Ini juga belajar dengan rajin. Ada di sini. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ini kira-kira masuk di sini atau bisa kita buatkan sendiri? Buatkan sendiri boleh. Berarti utamakan bertanya kalau belum mengerti. Berarti masuk ke sini ya. Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Ini belum ada nih. Berarti masuk yang ke 5. Bereskan makan dan minum sebelum jam pelajaran dimulai. Kira-kira masuk ke sikap sopan tidak? Masuk ya. Berarti kita gabung di sana. Biasakan sopan terhadap guru, berarti masuk ke sopan. Lebih baik lagi, bersifat lebih baik lagi, berarti masuk ke sikap sopan. Diamlah ketika guru sudah menjelaskan, nanti bisa ke sikap sopan. Salam ke guru, itu angkat tangan sama. Istirahat setelah bel keluar. Ya jelas kalau sudah bel ngapain kita di dalam? Makan saat jam istirahat. Apa maksudnya nih makan saat jam istirahat? Pokoknya tidak jangan makan di dalam kelas maksudnya. Ya. Makan di luar kelas. Ya. Kira-kira masuk ke menjaga kebersihan tak tujuannya itu kalian makan di luar kelas? Masuk ke sini ya, berarti sudah tergabung ke situ. Belajar sama. Belajar dengan rajin sudah. Datang tepat waktu sudah. Hormat kepada guru berarti bersifat sopan. Memberi salam berarti sopan. Jadi kita sudah menemukan 5 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi bersikap sopan. Kemudian jadi kalian bersikap sopan bukan hanya ke guru ya, semua guru. Jangan hanya guru yang ada di kelas kalian saja. Siapapun itu bapak guru yang ada di SMP 2 Nusan, kalian hormati, kalian bersikap sopan. Begitu juga dengan kakak kelas kalian dan adik kelas kalian, teman kalian juga dalam satu kelas. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Ini termasuk tepat mengumpulkan tugas, ulangan bekerja sendiri, berpikir sendiri. Kemudian datang tepat waktu, tidak boleh lambat. Kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran dan menjaga kebersihan kelas. Bagaimana? Ini kita sepakati. Ya. Sepakat atau tidak? Ya. Kurang keras suaranya, sepakat atau tidak? Betul-betul yakin dari diri kalian bahwa ini kita akan melakukan selama kita belajar. Siap ya? Ya. Gitu dong. Nah, sekarang sebagai bukti kalian sepakat dengan ini, saya minta tanda tangan kalian di sini. Oke. Oke. Pakai konspeknya sendiri ya, biar komplit. Nanti tak tulis video ini dari sekolah. Biar. Jadi di bawahnya tanda tangan. Ayo silakan. Ngantri satu caranya ya. Jadi tulis namamu di bawah tanda tangan.
Tama na. Ano, lain. Tahu.
Sedia. Kalau ada pakai spidol yang kecil. Aduh, Bapak Daniel nih. Lumayan. Bidadari yang tadi kayangan dulu. Hijau. Dede bener. Jadi saya tarik lemah. Abang. Dora, aja Dora. Ajo. Late. Aku ndak kuat tuh. Nah, Kesepakatan atau keyakinan kelas kita ulangi lagi ya, biar kalian betul-betul paham. Jadi yang pertama bersikap kuat, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, dan sampai waktu berdoa sebelum pembelajaran, menjaga kebersihan kelas. Dan kalian sudah menandatangani berarti kita sudah sepakat. Sekarang jika ada di antara kita yang tidak mengikuti keyakinan kelas ini, apa yang harus kita beri? Ini bukan sanksi ya, konsekuensi. Jadi Suruh nyanyi di depan. kesepakatan kita di awal kita akan berbicara, membicarakan apa yang akan kita berikan jika ada di antara kita yang tidak melakukan keyakinan kelas ini. Mecur kamera. Apa dirinya yang berikan kepada teman kita? Denda. denda loh. Kepet sulit. Ro, Apa dah dua. konsekuensinya? Nyanyi oleh julu bu, pada pian. Terlalu berbahaya, itu namanya hukuman. Jadi yang diharapkan di sini adalah konsekuensi. Hukuman itu nanti kalian merasa tersakiti. Sakit hati kalian, sakit jiwa kalian. Itu tidak boleh lagi. Sekarang yang bisa kita Action dong. lagi dan tidak terlalu menyakitkan di kalian. Apa kira-kira? Ya begini, kalau seandainya kalian udah bisa menemukan, nanti kita buat proses yang namanya restitusi. Hadi. Ah, 10 jam sholat kurang. Konsekuensinya kita akan lakukan proses Arun boleh kita restitusi. Dengar. Kita menit. Benson. Mulai. Balik ya sih. Ya, jadi karena kita sudah sepakat, ini tolong kalian yakini dan kalian terapkan selama kita belajar. 5 menit. Ya, ya terima kasih berarti kalian sudah 5 buat menit. keyakinan kelas. 5 menit cepat dulu. Ide kalian sendiri. 5 menit Ya, lagi. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Hafizah Elmayani dari kelas 88. Kesan saya terhadap keyakinan kelas 88 adalah kelas menjadi tertib dan sering bekerja sama dalam melakukan suatu hal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ibu Sri Bagus Haryadi Sastra dari kelas 88 akan menyampaikan pesan dan pesan keyakinan kelas 88. Pesan saya, dengan adanya keyakinan kelas 88 menjadi lebih menghargai guru dan sesama dan mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajila Aura Kansa dari kelas 88. Pesan saya terhadap keyakinan kelas 88 adalah kelas 88 menjadi lebih tertib dan terdisiplin dan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum.